Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Prayoga dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan tema saya adalah pengaruh politik terbuka di daerah. Nah, pengaruh kebijakan politik terbuka, pengetahuan kontrol kolonial, kebijakan ini membantu Belanda untuk memperkuat kontrol politik dan ekonominya di wilayah-wilayah yang dikuasainya dengan membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan Belanda dan negara lain untuk beroperasi di Indonesia. Belanda dapat memonopoli perdagangan dan investasi di sektor-sektor yang strategis. Yang kedua, ada pelaksanaan politik liberal di Belanda. Dengan berkedok memperjuangkan kebebasan dan kemanusiaan, kaum liberal di negeri Belanda menuntut agar pemerintah Belanda menghapuskan tanam paksa. Tetapi tujuan yang sebenarnya bukanlah demikian. Tujuan kaum liberal menuntut penghapusan tanam paksa ialah agar penguasa swasta dapat menggantikan pemerintah, menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, makin lama pengaruh kaum liberal di negeri Belanda semakin besar nih di Indonesia. Posisi mereka semakin kuat sejak tahun 1850. Kaum liberal mengaruh besar dalam pemerintahan negeri Belanda, bahkan kemudian dapat memegang pemerintahan di Indonesia. Yang berikutnya, pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal di daerah. Setelah 1870 di Indonesia ditetapkan imperialisme modern. Sejak tahun 1870, di Indonesia telah ditetapkan open door politik atau politik pintu terbuka, yaitu politik yang dijalankan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pengusaha swasta asing guna menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, di sini ada masalah utamanya nih, mendapatkan barang mentah atau bahan baku industri di Eropa, mendapatkan tenaga kerja yang murah, mendapatkan pemasaran barang-barang di Eropa, kemudian menjadi tempat penanaman modal asing. Yang berikutnya adalah pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal di daerah. Di samping modal swasta Belanda sendiri, modal swasta asing juga masuk ke Indonesia. Misalnya modal dari Inggris, Amerika, Jepang, Belgia. Modal-modal swasta asing tersebut tertanam pada sektor-sektor pertanian dan pertambangan antara lain karet, teh, kopi, tembakau, tebu, timah, dan minyak. Akibatnya perkebunan-perkebunan yang dibangun secara luas dan meningkat pesat. Masalah utamanya adalah perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur, perkebunan tebu di Jawa Tengah, perkebunan karet di Deli Serdang, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan teh di Jawa Barat, dan perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Di sini ada perkembangan perdagangan di daerah. Guna menunjang perkebunan-perkebunan swasta di tanah jajahan di Nusantara, pemerintah kolonial melakukan impor mesin-mesin dan perlengkapan sehingga produksi perkebunan dan pabrik gula sangat meningkat. Luasan produksi tanam ekspor dan impor barang konsumsi dari luar negeri Eropa mengakibatkan perdagangan internasional semakin ramai di Nusantara. Nah, perkembangan itu, perdagangan internasional juga mendorong perkembangan perdagangan perantara di daerah pedalaman Pulau Jawa. Perdagangan perantara itu pada umumnya terdiri dari perdagangan distribusi dan koleksi. Pada umumnya, penduduk pribumi bersifat pasif terhadap meluasnya ekonomi uang. Mereka tidak aktif dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang baru untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan taraf hidup. Mereka hanya berusaha memperoleh sekedar tambahan pendapatan untuk memenuhi hasil kehidupan yang minimal bagi Belanda, memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan hasil pemerintah kolonial bagi Belanda. Hasil produksi perkebunan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan jajahannya. Yang kedua, ini ada bagi rakyat Indonesia ya, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk. Pendapatan penduduk Jawa dari pada awal abad 2 ke 20 untuk setiap warga satu tahun sebesar 80 gulden. Dari jumlah tersebut masih dikurangi untuk membayar pajak pemerintah sebesar 16 gulden. Oleh karena itu penduduk hidup dalam kemiskinan. Nah, ini masih ada dari rakyat Indonesia ya. Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga kopi dan gula. Akibatnya sangat buruk ya bagi penduduk. Menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras. Sementara pertumbuhan penduduk di Jawa meningkat cukup pesat. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah saing dengan banyaknya barang impor-impor dari Eropa.
terusnya kemudian pengangkutan dengan gerobak yang menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan dengan kereta api. Nah, berikutnya ada masih di dampak untuk rakyat Indonesia, rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rodi dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan personal sensus. Rakyat pedesaan mulai mengenali arti pentingnya uang. Hindia Belanda menjadi para negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil perkebunan dari Indonesia. Terjadi perubahan pemilikan tanah dan tenaga kerja. Penduduk semakin bertambah sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan. Akibatnya timbul kelaparan di mana-mana. Nah, kesimpulan dari pengaruh politik di daerah terbuka yaitu politik terbuka ternyata tidak membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Van Deventer mengecam pemerintah Belanda yang tidak memisahkan keuangan negeri induk dan negeri jajahan. Kaum liberal dianggap hanya mementingkan prinsip kebebasan untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan nasib rakyatnya. Contohnya, perkebunan tebu yang mengeksploitasi tenaga kerja secara besar-besaran. Negara menjadi pelayan modal lewat dukungan infrastruktur dan birokrasi dengan menelantarkan pelayanan masyarakat. Nah, dengan demikian, politik kolonial liberal yang semulanya menghendaki liberalisasi tanah jajahan, lalu berkembang menjadi bagaimana mengatur tanah jajahan untuk memperoleh uang. Kutipan ini dari Wiharyanto dari 2006 halaman 28. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.